Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam reform teologi, roh itu dipakai bergantian dengan istilah jiwa. Dikotomi. Jadi spirit sama dengan soul. Soul itu adalah fakulti, kemampuan atau kecakapan dalam diri manusia di mana terdapat pikiran, mind, understanding, dan perasaan, affection atau kehendak, will. Yesus memiliki dua natur, berarti dia memiliki dua roh atau jiwa. Dua soul, satu human soul, dan satu divine soul. Mengapa doktrin ini penting? Mereka yang menolak Yesus hanya memiliki satu soul, katakanlah divine soul, ini berarti Yesus tidak sungguh-sungguh berinkarnasi, karena kemanusiaannya hanyalah aspek tubuh saja, sementara rohnya hanya ilahi. Ajaran seperti ini adalah ajaran bidat Apollinarianisme. Kesalahan menyetarakan kehendak sebagai property of person dan bukan property of nature, disebabkan karena pengaruh konsep filsafat Yunani yang dalam hal ini berbenturan dengan ajaran Alkitab dan bapak-bapak gereja. Apollinarianisme dipelopori oleh Apollinaris tahun 310 sampai 390, uskup Laodikia. Ia sangat menentang aliran Arianisme yang tidak menerima keilahian Yesus Kristus. Dalam pengajarannya, ia sangat menitik beratkan kepada keilahian Yesus. Apollinarianisme mengajarkan logos, pribadi kedua Allah Trinitas, yakni Yesus, tidak punya human soul, roh manusia, dan human mind, kehendak manusia. Jadi logos itulah mindnya. Jadi Yesus cuma mengambil human body, lalu soul dan mindnya itu adalah logos itu sendiri. Ajaran ini sangat ditentang karena hanya percaya Yesus punya human body, tetapi tidak punya human soul dan human mind. Maka dia tidak sepenuhnya manusia. Yesus bukan betul-betul manusia. Apollinarianisme sebenarnya adalah variasi dari bidat monopisitisme yang percaya kemanusiaan Kristus sepenuhnya diserap oleh keilahiannya, sehingga Yesus hanya memiliki satu natur. Jadi, Apollinarianisme menekankan keilahian daripada kemanusiaannya. Ini adalah overreaction terhadap Arianisme. Kita tahu Arianisme mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan. Nah, di sini Apollinarianisme overreaksi sehingga menyatakan Yesus semuanya ilahi. Human mind-nya tidak ada, human soul-nya tidak ada, hanya ada human body-nya saja. Jadi, bidat Apollinarianisme melihatkan ada di dalam kemanusiaan Kristus yang cacat. Ini ada persoalan. Karena kita menghina, merendahkan Kristus. Jadi Kristus seperti berinkarnasi secara tanggung. Dia cuma mengambil body kita. Kemudian human mind, human soul-nya tidak mau diambil. Apollinarianisme merupakan suatu usaha untuk membela keilahian Kristus, tetapi mengorbankan sisi kemanusiaan Kristus. Dan ajaran ini tidak kita temukan di dalam Alkitab. Dalam konsili di Konstantinopel pada tahun 381, diputuskan bahwa ajaran Apollinarianisme sebagai ajaran yang sesat dan patut dikutuk. Lalu mari kita kembali ke topik. Pikiran dan perasaan atau kehendak itu sebenarnya masuk dalam kategori natur, substansi.
bukan dalam kategori pribadi. Yesus memiliki dua natur, berarti dia memiliki dua kehendak dan dua pikiran. Ini bukan berarti dua pribadi, melainkan dua natur. Dalam Kristus, sebaliknya, ada dua kehendak, dua jiwa atau roh dalam satu pribadi. Dua kehendak dalam satu pribadi Yesus dikenal dengan doktrin diotelitisme. Penjelasan bahwa pribadi harus memiliki kehendak sendiri itu berasal dari filsafat sekuler, Aristotle dan Hegel. Dan ini deduced dari worldview autonomous self. Istilah person yang digunakan dalam Alkitab itu berbeda dengan istilah individual. Menerapkan konsep autonomous self ke dalam pribadi Tritunggal merupakan sebuah kekeliruan dan kekacauan. Alkitab dan bapak-bapak gereja tidak membicarakan konsep person dalam pengertian seperti itu. Pengakuan iman Kalsedon, maka kami semua mengikuti bapak-bapak kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh menurut keilahiannya, mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu keberadaan atau makhluk. Tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakan. Allah firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Pengakuan iman Athanasius, tetapi adalah perlu untuk keselamatan kekal, bahwa ia juga percaya dengan setia inkarnasi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu adalah iman yang benar, bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Ia adalah Allah, diperanakan dari kekekalan, dari zat Sang Bapa. Manusia dilahirkan dalam waktu dari zat ibunya. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, terdiri dari jiwa yang rasional dan daging manusia, setara dengan Sang Bapa dalam hal keilahiannya, lebih rendah dari Sang Bapa dalam hal kemanusiaannya, yang sekalipun adalah Allah dan manusia, bukanlah dua tetapi satu Kristus. Tetapi satu bukan dari perubahan dari keilahiannya menjadi daging, tetapi dari penerimaan dan kemanusiaannya ke dalam Allah. Satu sama sekali bukan karena percampuran zat, tetapi dari kesatuan pribadi. Karena sebagaimana jiwa yang rasional dan daging adalah satu manusia, demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus. Merupakan hal yang teramat penting
bagi keutuhan kebenaran pemahaman doktrin keselamatan yang menyelamatkan tubuh dan jiwa manusia secara sempurna, bahwa yang mengalami penebusan adalah apa yang diasumsi oleh Sang Anak Allah di dalam inkarnasinya, yaitu tubuh dan roh atau jiwa sebagai satu kesatuan di dalam pribadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, sehingga hanya Dialah yang dapat menjadi mediator kita manusia berdosa dengan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.